Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Sugeng, Bu wabarakatuh. Eta. Ya, terima kasih Bu Ida, Bu Eta, gimana kabarnya ini hari ini? Alhamdulillah baik sekali, Pak. Baik Pak Sugeng, baik Bu Eta. Ya, semua diberikan kesehatan ya, Bu. Amin. Ya, Amin. sebelum melakukan suatu percakapan coaching, di sini saya akan bertanya dulu kepada Bu Eta. Nanti Bu Eta posisinya sebagai coach. Kira-kira penilaian dalam percakapan coaching dari Bu Eta nanti dalam penilaiannya atau rubriknya apa saja Bu Eta kira-kira? Iya, terima kasih, Pak. Di kegiatan coaching ini, saya akan mengambil penilaian tentang pertanyaan yang berbobot, kemudian presence, dan pendengar aktif, Bapak. Ya, baik Bu Eta. Nanti dalam proses coaching, kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Bu Eta itu kompetensi yang bagian apa Bu Eta? Ya, dari kompetensi tadi yang saya sebutkan, saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertanyaan berbobot, Bapak. Oh iya, jadi kompetensi pertanyaan berbobot ya Bu Eta ya. Terus Iya, secara betul. spesifik, kira-kira dari kompetensi pertanyaan berbobot itu, indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa Bu Eta? Ya, dari harapan saya, melalui pertanyaan yang berbobot nanti, saya sebagai seorang coach bisa memandu coachee menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi, kemudian juga bisa memunculkan ide-ide baru dari coachee, Pak. Ya, Itu harapan saya. terima kasih ya Bu Eta. Mudah-mudahan ini nanti waktu saya serahkan Bu Eta dan Bu Ida. Mudah-mudahan nanti percakapan coachingnya dapat berjalan dengan lancar ya Bu Eta dan Bu Ida. Amin. Ya, terima Terima kasih, kasih. Bapak. Ini saya serahkan sepenuhnya pada Bu Eta dan Bu Ida. Halo Bu Ya. Eta. Assalamualaikum Bu Ida. Ini Waalaikumsalam. Begini Bu Eta, saya senang sekali nih bisa ketemu dengan Bu Eta karena ada sesuatu hal yang mengganjal yang ingin saya share, saya bicarakan dengan Bu Eta. Ada waktu ya Bu Eta untuk hari ini? Oh, untuk Bu Ida selalu ada waktu, Bu Ida. Silahkan, apa yang ingin Bu Ida sampaikan kepada saya hari ini, Bu? Terima kasih Bu. Jadi begini, saya itu ada unek-unek selama ini mengajar sih sebenarnya ini tuh sudah jadi masalah yang hampir setiap semester saya temui, yaitu harapan saya itu setiap kali saya mengajar kan inginnya semua anak aktif, semua anak mengikuti, semua anak bersemangat. Tetapi eh, dalam satu kelas itu pasti ada satu, dua, tiga, atau empat anak itu yang seperti ogah-ogahan Bu dalam mengikuti pembelajaran saya, kurang bersemangat. Ini loh Bu yang ingin saya bicarakan, yang ingin saya diskusikan dengan Bu Eta. Oh, seperti itu. Jadi, harapan Bu Ida dari agenda pertemuan kita hari ini, Bu Ida itu ingin apa yang Bu Ida inginkan dari diskusi kita hari ini, Bu Ida? Ya seperti tadi saya sangat senang sekali ketemu Bu Eta. Itu saya ingin dapat apa ya Bu, solusi dapat agar saya itu seperti harapan saya bahwa semua anak itu dalam satu kelas ya enjoy belajarnya, semangat mengikuti pelajaran saya. Itu Bu yang ingin saya capai dari
pembicaraan kita kali ini. Harapannya Bu Eta bisa memberikan saya, apa ya, gambaran tentang permasalahan saya, Bu. Oh ya, seperti itu. Jadi Bu Eda ingin mencari ibaratnya solusi begitu ya dari permasalahan Iya, yang Bu Ida hadapi betul. sekarang ya. Jadi tadi Bu Ida sudah menyampaikan situasinya seperti apa. Lalu menurut Bu Ida sendiri, kira-kira apa sih yang menyebabkan anak-anak itu mengalami kondisi seperti itu, Bu? Kira-kira Bu Ida sudah mengidentifikasi apa sih yang ditemukan dari permasalahan tersebut, Bu? Iya sih Bu Eta, kalau saya lihat kan saya biasanya mengajar itu masih klasikal ya Bu ya, masih misalnya saya mengajar Hmm. ya dengan apa, teknik yang sama, dengan media yang sama, dengan model pembelajaran yang sama. Padahal kalau saya lihat, 1, 2 anak itu memiliki ini loh Bu, kalau saya ajar itu anak itu sukanya menggambar saja. Jadi dia hanya menggambar, padahal kan pada saat itu saya tidak, mengajar atau saya tidak meminta anak untuk menggambar. Nah ini, eee, mungkin temuannya seperti ini Bu yang jadi permasalahan. Beberapa anak itu memiliki, bakat, memiliki minat, memiliki cara belajar yang tidak sama. Seperti itu yang saya temui, karena seperti kemarin contohnya, satu orang, murid saya namanya Udin itu Bu, ya itu tadi saya mengajar, dia malah sukanya menggambar. Kemudian saya pernah bicara ini sama guru seni budaya, katanya si Udin di dalam pelajaran seni budaya itu punya nilai yang maksimal. Nah ini Bu yang saya, oh mungkin, saya butuh pembelajaran yang tidak sama, dalam arti mungkin sesuai dengan kebutuhan, murid sendiri itu, Bu. Jadi mungkin kalau bisa anu tuh yang mempengaruhi itu karena ketertarikan anak terhadap materi Bu Ida itu bagi mereka itu kurang memberikan apa ya keingintahuan itu menjadi bagaimana itu Bu? Menurut Bu Ida berarti Jadi begini Bu Eta, saya mengajarkan sama ya model pembelajarannya itu sama. hmm, Padahal yang saya setelah amati itu tiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Lah ini mungkin saya perlu menyesuaikan model pembelajaran dengan kebutuhan masing-masing anak. Mungkin seperti itu Bu Eta. jadi Bu Ida menginginkan situasi yang seperti apa? Tadi apa situasi yang diinginkan seperti apa Bu Ida? Ya seperti Situasi tadi pembelajaran. saya inginnya anak-anak saya itu semangat semua, belajar dengan senang, belajar dengan enjoy, kemudian mereka juga bisa memahami materi yang saya sampaikan dan pastinya nilainya juga bagus ya Bu Eta, harapan saya itu seperti itu. Oke. Nah, kalau menurut Bu Ida sendiri tadi pengen anak nilainya itu maksimal, bagus ya. Kira-kira apa yang dapat membuat hal itu bisa terwujud, Bu Ida? Iya Bu Eta, benar. Mungkin saya perlu me apa ini ya, menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, anak yang memiliki kesiapan belajarnya pastinya kan berbeda-beda begitu ya mungkin ya Bu Eta ya. Iya, Anak yang betul. sebagian mungkin punya kesiapan belajar tentang materi yang mau saya ajarkan itu, sudah bagus, atau ada beberapa anak yang masih kurang. Lah ini seharusnya saya, berikan pembelajaran yang pastinya tidak sama, kemudian bisa jadi juga untuk media pembelajarannya, mungkin kalau anak yang sukanya menonton, pastinya saya akan berikan pembelajaran dengan
video misalnya, atau anak yang suka mendengarkan, memang kuatnya di pendengarannya, maka saya akan berikan pembelajaran yang mungkin, bisa didengar oleh anak tersebut. Mungkin demikian Bu Eva. Oh ya, itu bagus sekali tuh, Bu. Berarti dari, dari yang tadi Bu Ida sampaikan, berarti gagasannya tadi apa, Bu? Itu tadi Bu Eta, saya akan memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak, baik itu kesiapan belajarnya, gaya belajarnya, maupun profil belajarnya. Mungkin seperti itu ya Bu Eta ya. Ya, itu bagus sekali Bu Ida. Lalu kira-kira apa saja yang harus disiapkan supaya kegiatan pembelajaran yang Bu Ida inginkan ini bisa dapat terwujud, Bu Ida? Mungkin seperti tadi, karena kebutuhan anak itu berbeda-beda, maka saya akan mulai dengan melakukan pemetaan, Bu Eta. Jadi di awal saya akan melakukan bisa asesmen awal, mungkin dengan wawancara atau tanya jawab. Kalau itu terkait dengan materi, ya saya akan buat asesmen awal, asesmen diagnostik, mungkin seperti itu, sehingga saya bisa mengetahui anak tersebut itu kesiapan belajarnya seperti apa, kemudian minat belajarnya itu di mana, kemudian bisa jadi gaya belajarnya juga yang seperti apa. Nanti mungkin saya akan menyesuaikannya dari pemetaan tersebut, Bu Eta, untuk iya. saya menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi, Bu Eta. Ya, jadi dari idenya Bu Ida, Bu Ida ingin membuat pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan dari kesiapan anak begitu nggih, dan kebutuhan yang sesuai dengan mereka begitu nggih. Betul, Bu Ya. Eta. Kira-kira apa yang bisa memastikan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu bisa berjalan dengan baik, Bu Ida? Yang pastinya saya akan menyiapkan banyak hal ya, Bu Eta ya. Pastinya dari media pembelajarannya, kemudian tadi saya mulai dari pemetaan, kemudian dari media pembelajaran, kemudian dari mungkin seperti tadi yang saya sampaikan, kalau anak yang visual misalnya, ya saya akan menyajikan dengan video pembelajaran, mungkin seperti itu. Atau misalnya anak yang menyukai olahraga, maka saya akan, mengaitkan bakat anak tersebut dengan kegiatan pembelajaran atau tugas yang saya berikan. Mungkin seperti itu ya, Bu Eta ya? Oh iya iya. Kira-kira ada lagi nggak Bu yang perlu ada lagi mungkin selain itu? Ya mungkin juga asesmennya mungkin ya Bu Eta, jadi saya juga harus membedakan sesuai dengan kebutuhannya, sesuai juga dengan kesiapan belajar anak tersebut. Wah, luar biasa, bagus sekali Bu Ida. Kira-kira tadi kan sudah direncanakan sudah sangat baik ya, pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Lalu kira-kira ini Bu Ida mau mulai dari kapan kegiatan ini akan dilakukan? Harapan saya karena ini sudah berakhir semester 1, di awal semester 2 akan saya terapkan Bu Eta. Berarti saya akan memulainya di liburan ini dengan menyusun rencana pembelajarannya, sehingga pada saat masuk semester 2 saya bisa menerapkan di kelas saya. Demikian Bu Eta. Oh iya 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 iya. Berarti nanti ya Bu ya, awal semester 2 ya Bu ya. Betul. Ya, kira-kira siapa saja yang akan Bu Ida libatkan dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu? Siapa yang akan jenengan ajak?
Yang pastinya sebelum saya terapkan, saya perlu berdiskusi dengan ibu kepala sekolah selaku penanggung jawab untuk Mhm. rencana pembelajaran saya ini. Kemudian setelah diskusi dengan ibu kepala sekolah, saya akan mengajak rekan saya sesama mata pelajaran prakarya untuk, beliau bisa masuk ke kelas saya, kemudian, bisa mengobservasi saya, kemudian paling tidak memberikan umpan balik pada, kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan. Demikian Bu Eta. Oke. Wah, menarik sekali ini, Bu, pembelajaran berdiferensiasi. Dari pembicaraan kita hari ini, apa yang bisa dapat Bu Ida simpulkan? Wah, terima kasih ini Bu Eta, saya dapat pencerahan, saya bisa, punya gambaran bahwa untuk agar murid saya itu bisa bersemangat, murid saya itu memahami materi saya, maka saya perlu menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid-murid saya, sehingga saya tidak harus seperti kemarin lagi, yaitu pembelajaran klasikal, pembelajaran yang sama, treatment-nya sama, padahal ternyata, kebutuhan anak itu berbeda-beda. Demikian Bu Eta. Wow, ya. Terima kasih sekali nih Bu Ida, sudah, mampu menceritakan tentang masalahnya Bu Ida, kemudian Bu Ida juga sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Ida nggih, Bu Ida nggih? Iya, terima kasih Bu Eta. Selamat Bu Ida. Kira-kira saya pengen dengar nih nanti satu minggu lagi mungkin ya, pengen 1 minggu atau mungkin awal tahun pelajaran ketika Bu Ida sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, nanti kita ngobrol lagi bisa ya Bu ya? Saya sangat senang sekali. Terima kasih juga atas bantuan Bu Eta sehingga saya bisa menemukan solusi tentang permasalahan saya agar anak-anak saya itu semuanya bersemangat, senang, dan tertarik, bahagia saat mengikuti pelajaran saya, Bu. Iya, terima kasih. Oke, nanti saya tunggu kabar baiknya saja ya Bu Ida ya. Baik, Bu, Terima nanti kasih. saya kabari. Matur nuwun. Ye, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eta dan Bu Ida. Tadi Bu Eta sudah mempraktekkan percakapan coaching. Tadi dalam percakapannya sudah yang saya lihat, saya dengar pada saat Bu Eta melakukan coaching sudah menerapkan alur delta di dalamnya, terus di dalamnya juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sudah disampaikan. Di situ juga bebas dari asumsi penilaian. Jadi Ibu Eta menuntunnya tidak ada asumsi, tidak ada judgement, tidak ada penilaian, dan fokus pada area yang ingin dikembangkan. Terus selanjutnya Bu Eta, saya akan bertanya nanti sedikit ke Bu Eta. Tadi kira-kira Bu Eta sudah melakukan apa yang sudah Bu Eta lakukan dalam percakapan coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu Eta. Tadi kan Bu Eta ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot yang dikembangkan. Kira-kira tadi sudah melakukan apa Bu Eta di percakapan coaching Bu Eta? Ya, setelah percakapan dengan Bu Ida tadi, alhamdulillah tadi saya sudah melakukan coaching dengan spesifikasi yang ingin saya kembangkan, yaitu membuat pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Menurut saya pribadi itu tadi sudah nggak usah deh, udah itu aja. Seperti itu ya. Terus tadi kan sudah dilakukan percakapan seperti itu, sudah disampaikan. Kira-kira refleksi dari hasil percakapan tadi apa Bu Eta? Menurut saya tadi saya sudah menyampaikan pertanyaan, mungkin saya perlu belajar lebih banyak lagi
menemukan dan mencari pertanyaan yang lebih bisa menggali ide-ide dari coach yang saya coaching ya Pak ya. Iya. Kira-kira tindak lanjutnya nanti Bu Eta mau melakukan apa Bu Eta? Setelah tadi dengan menerapkan percakapan coaching dengan indikatornya tadi mengembangkan pertanyaan berbobot. Tindak lanjutnya setelah Bu Eta sudah merefleksi, kira-kira tindak lanjutnya apa Bu Eta? Ya, saya perlu masih banyak belajar Pak. Saya akan mungkin lebih sering mempraktekkan kegiatan coaching sehingga kemampuan saya dalam membuat pertanyaan yang berbobot maupun dalam menggali ide-ide dari guru maupun orang yang saya coaching itu bisa lebih muncul lagi idenya sehingga permasalahan yang mereka hadapi ini nanti bisa ada solusinya dari mereka sendiri. Ya, terima kasih Bu Eta. Ingin saya sampaikan hasil dari observasi saya tadi ya Bu Eta. Tadi dari data itu Bu Eta, setelah saya mengamati, saya mendengar tadi Bu Eta sudah melaksanakan percakapan itu bebas dari penilaian, bebas dari asumsi dan segalanya. Terus area yang dikembangkan sudah fokus Bu Eta tadi. Terus saya bertanya satu lagi Bu Eta, kira-kira apalagi Bu Eta kompetensi nanti untuk selanjutnya yang ingin dikembangkan Bu Eta? Ya, selain membuat pertanyaan yang berbobot, saya pinginnya juga mengembangkan kompetensi coaching yang lainnya, menjadi pendengar yang aktif, dan juga present saya dalam kegiatan coaching mungkin akan lebih ditingkatkan lagi Pak. Jadi tidak hanya pertanyaan yang berbobot saja. Ya, terima kasih Bu Eta ya. Ini dalam Oke, Pak, percakapan kita mudah-mudahan nanti ke depan apa yang diharapkan dari Bu Eta dapat berkembang dan dapat bermanfaat untuk semuanya ya, khususnya Bu Eta sendiri pribadi. Terima kasih. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.